teori dan aplikasi. Yang kedua ada sigap. Yang ketiga tenang. Yang keempat disiplin. Yang kelima ada intuitif. Yang keenam antisipatif. Yang ketujuh tanggung jawab. Yang kedelapan ada fisik prima. Yang kesembilan semangat. Yang ke-10 kooperatif. Selanjutnya ada fungsi medik. Yang pertama mencegah kematian. Yang kedua ada mencegah kecemasan. Yang ketiga memberikan kenyamanan serta menunjang proses penyembuhan. Selanjutnya yaitu peran medik. Yang pertama memberi pertolongan pertama dan menjamin keselamatan bagi seluruh panitia TWK dari gangguan internal. Yang kedua ada kerjasama dengan tenaga terlatih seperti perawat ataupun dokter dalam menangani pasien. Yang ketiga ada mencegah kondisi pasien agar tidak menjadi lebih buruk. Selanjutnya ada tanda-tanda medik. Yang pertama medik laki-laki. Yang kedua ada tanda medik perempuan. Yang ketiga ada tanda medik tanda PJ obat. Selanjutnya ada tanda PJ Tandu. Selanjutnya ada alur komando. Yang pertamanya itu ada koordinator lapangan. Yang kedua ada komandan lapangan BI. Yang ketiga ada komandan pasukan khusus. Yang keempat ada koordinator rutan. Selanjutnya ada medik statis, medik dinamis, PJ obat, PJ tandu, dan PJ pos. Selanjutnya ada penjelasan mengenai kompak. Kompak berarti K-nya keluhan, O-nya obat, M-nya makanan dan minuman, P-nya penyakit, A-nya alergi, dan K-nya lagi kronologi. Oke lanjut. Jadi di sini juga ada counter stretch. Counter stretch itu apa sih? Counter stretch itu kalau kalian merasa kram, kalian stretching itu perlawanan arah. Misal kalian kramnya di sini, kalian tinggal tarik biar ini kerasa. Jadi tapi ini perlawanan arah. Kalau kalian kramnya di sini, kalian tarik kayak gitu. Itu berlaku juga buat yang kaki. Lanjut. Yang ketiga ada metode penanganan RICE, yaitu rest, ice, compress, dan juga elevation. Ya, penjelasan mengenai 3 penyakit yang sering muncul di TPPK. Yang pertama ada MAH. Cara penanganannya, pertama lakukan tes topak, kemudian berikan antisteroid, dan tunggu 20 menit, dan setelah itu berikan regal. Yang kedua ada dehidrasi. Cara penanganannya, pindahkan pasien ke tempat teduh, lalu jika dia sadar berikan air minum atau oralit, dan kalau dia tidak sadar, panggil tenaga medis untuk diberikan infus. Selanjutnya ada sesak nafas. Yang pertama evakuasi korban dari kerumunan, kemudian ditenangkan sambil ditenangkan mengikuti hitungan jari. Kemudian setelah itu apabila masih belum tenang juga, maka berikan oksigen. Panggil PJ obat, kemudian berikan oksigen. Selanjutnya ada cara-cara evakuasi. Yang pertama ada 1.0. Jadi buat yang 1.0 ini, pasien, tangannya kalian rangkul ke leher kalian, langsung tangan kalian ini ke kanan, arahnya ke pinggang pasien. Kalau pasien nggak bisa jalan, kakinya angkat ke kaki kalian. Lalu kalian bilang aja ke pasien kayak koordinasi, kaki mana dulu, kamu jalan bareng-bareng, bisa. Jadi kamu yang kanan dulu ya, maju 1, 2, 3. Langsung ke kiri. Jalan lagi. Selanjutnya demonstrasi penanganan 1.1. Pertama, pastikan kedua medik bertumpu di kaki yang sama, yaitu yang dekat dengan pasien. Selanjutnya, berikan tangan ke bagian kepala. Nah, bawa 3, pastikan tumpuan diduduki oleh pasien terlebih dahulu. Kemudian kita taruhkan tangan kita ke daerah bawah. Disilakan karena korbannya perempuan. Nah, dua juga. Kita naik 1, 2, 3. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke evakuasi 2 dari 1. 2 dari 1 memerlukan 3 orang anak. Melihat pasien yang banget ya. Yang banget. Nah, coba saja yang tidak bisa bangun. Pertama, pastikan tangan pasien. Pastikan tangan pasien menyerang. Kemudian, masukkan tangan dengan posisi seperti ini ke arah kepala, bagian bawah kaki, dan bagian tengah. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya evakuasi 3.0, yaitu evakuasi korban ke pandu. Anggap di sini ada pandunya. Pertama, kita posisi korbannya. Selanjutnya, pastikan tangan pasien, tangan korban membentuk silang. Selanjutnya, masukkan tangan ke dalam lewat dengan bagian tubuh di area kepala, pinggang, dan juga kaki. Pastikan korban sudah berada di dalam di atas lingkungan. Selanjutnya turunkan korban ke pandu secara pelan-pelan. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang obat-obat yang ada di dalam kotak obat. Yang pertama, langsung aja aku punya install. Install itu buat iritasi mata ringan atau mata kering kayak gitu. Terus dosisnya itu bisa digunakan 2 sampai 4 tetes dalam 1 kali pemakaian dan maksimal itu 3 kali sampai 4 kali sehari. Lanjut ada
kasa gulung. Kalau kasa gulung ini buat ngebalut luka. Tapi sebelum ini sebaiknya ada kasa sebelum ini juga. Jadi biar lebih steril juga. Terus cara penggunaannya itu cuma digulung-gulung di sekitar luka. Terus yang ketiga ada kasa steril. Kalau kasa steril ini digunain buat langsung ke lukanya, buat nutupin biar lukanya tuh nggak ada infeksi, nggak ada kotor dan lain-lain. Selain itu cara penggunaannya tuh kalian pas buka pegang ujungnya baru ditempelin, pokoknya jangan sampai kena tangannya ini karena itu biar menjaga si kasa ini steril dan lukanya terjaga dari infeksi atau kuman. Selanjutnya kita punya paracetamol. Kalau paracetamol ini yang kita gunain itu 500 mg. Gunanya sendiri itu buat meredakan rasa sakit, rasa nyeri dan ya rasa nyeri itu yang ringan menuju sedang. Terus buat dosisnya sendiri ada di 1 sampai 2 kaplet dalam satu minum dengan maksimal tuh 3 sampai 4 kali sehari. Lebih baiknya itu dan harus diminum setelah makan. Oke, cukup deh ya. Selanjutnya ada minyak kayu putih. Ini fungsinya untuk membantu meringankan sakit perut, rasa mual, dan juga gatal-gatal. Cara penggunaannya tinggal dioleskan di bagian yang membutuhkan minyak kayu putih. Terus ada Hansaplast. Ini fungsinya untuk merekatkan kasa. Cara pakainya tinggal potong sesuai kebutuhan dan rekatkan pada kasa yang gitu. Terus ada Hansaplast. Ini fungsinya untuk untuk menutup luka kecil. Cara pakainya tinggal buka dan tempel di luka yang ada di bagian tubuh. Selanjutnya ini ada mitela, fungsinya untuk membalut bagian tubuh yang cedera atau patah tulang. Ini juga bisa untuk pembidaian dan pembalutan. Di sini aku punya betadine. Betadine fungsinya untuk antiseptik, untuk membunuh kuman pada luka luar supaya kuman-kumannya itu di sekitaran infeksi itu nggak memperparah lukanya gitu. Ini dipakainya di sekitaran luka atau bila misal lukanya itu kecil boleh ditaruh di atas lukanya langsung. Tapi dioles sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kemudian ada madu TJ. Madu TJ ini adalah sumber glikogen tercepat karena ini untuk orang yang lemas misalnya belum makan. Jadi pokoknya ini adalah sumber gula yang cepat untuk pasien. Kemudian ada tolak angin, fungsinya untuk menolak gejala-gejala masuk angin pastinya. Tinggal diminum aja. Kemudian ada antosidadoen. Antosidadoen ini dia 200 mg. Dia penggunaannya itu dikunyah. Ini untuk orang-orang yang mengalami masalah pada asam lambungnya, disamah atau mungkin berlebihan atau terlalu kuat asam lambungnya. Ini boleh untuk meredakan asam lambung itu. Gunanya untuk menetralisasi asam lambung. Tinggal dikunyah. Terus ini ada ibuprofen 400 mg. Ibuprofen itu bisa untuk nyeri yang lebih tinggi dibandingkan paracetamol. Nyerinya itu bisa demam, sakit perut atau berbagai macam nyeri lainnya. Tingkat nyerinya itu sedang sampai tinggi. Nah, ibuprofen ini 400 mg dan diminum setelah makan. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan pembalutan dalam medik. Nah, yang pertama itu ada pembalutan di tangannya. Boleh lebih maju lagi. Misal ini tangan pasien. Nah, kalau dia lukanya di sini, si segitiganya arahin ke luka. Oke, kita langsung. Ya, benar. Nah, ini harus dikencengin ya. Terus jangan lupa tanya ke pasiennya, ini cukup kan, maaf ya kalau sakit. Langsung aja kita puter-puterin biar si tangannya nggak bisa bergerak-gerak. Ini salah satu contohnya. Ini kalau bisa dirapi-rapihin aja nanti biar nggak terlalu berantakan. Ini guys, oke, cukup. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembalutan pada kaki. Pas sikap medik dulu, kemudian izin angkat ya kak. Izin lepas sepatunya ya. Kita akan menghilangkan benda-benda yang mengganggu pembalutan. Ini ya kak. Oke. Kemudian kita akan menggunakan mitela dengan sak 8. Agak naik ke atas, kemudian kemudian dililitkan ke bawah. Hap. Oke, pastikan kakinya agak susah untuk ke depan-depan. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi pembalutan pada kepala. Ini pertama pastikan bahwa pendarahannya sudah ditutup oleh kasa atau mitela sak 8. Selanjutnya kita letakkan mitela pada dasi. Kemudian kita pintarannya di belakang. Kita harus kencang. Kemudian kita tekan dan ini yang bisa dikerjakan selesai agar tidak
terlihat berantakan. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi pembalutan pada dada. Ini menggunakan mitala 10. Pertama, ujung mitala kita taruh di bahu. Kemudian silangkan di dalamnya. Ini ikat di dalam sini. Kemudian yang ini juga Yang berarti kencang sih. kayaknya ini panjangan nggak sih? Saya ini kurang. Pastikan ikatan kencang dan bagian dadanya itu darah atau ada apapun yang mengalir itu bisa segera berhenti. Ke badan. Yang pakai ini aja pakai bidai sih. Ya, bila dulu kan. Habis itu ini biar nggak gerak ke sini. Diikat aja sih ininya gua. Sikut gua ke badan. Ini gimana sih? Lagi. Ya lagi.